Halo Lur, kembali lagi bersama saya di channel Edi Paiji. Untuk video kali ini kita tidak makan dulu ya. Untuk video kali ini saya ingin membagikan cara saya ketika HB atau hemoglobin saya rendah. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai pasien gagal ginjal. Bagaimana cara saya mengatasi ketika HB saya rendah? Karena masalah HB rendah ini adalah masalah yang sering dialami oleh teman-teman pasien cuci darah. Karena ketika ginjal kita sudah rusak, jadi untuk produksi zat besi pada tubuh itu tidak maksimal. Bahkan tubuh tidak bisa memproduksi zat besi dan tidak bisa menyerap zat besi dari luar. Jadi masalah anemia atau kekurangan darah, kekurangan sel darah merah pada pasien gagal ginjal ini sering dialami. Saya dulu awal-awal HD juga sering mengalami anemia. Awal vonis gagal ginjal HB saya di angka 5,6 kalau tidak salah. Itu saya sudah pucat, lemes sekali karena HB saya rendah. Selama 1 tahun pertama HB saya itu ngedrop terus ya. Waktu dapat berapa bulan itu hampir setiap bulan saya transfusi karena minimnya informasi untuk bagaimana cara agar HB itu tetap stabil dan tidak mudah untuk turun. 1 tahun pertama itu berat untuk HB. Lalu kemudian setelah saya tahu apa-apa saja yang harus dilakukan agar HB tidak cepat turun atau cenderung stabil, bahkan bisa naik. Sebelum kita memberikan vitamin atau yang lain-lain, yang pertama harus kita evaluasi adalah penyebab turunnya hemoglobin pada diri kita. Karena turunnya HB itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya, pertama yang harus kita pastikan dulu adalah zat besi dalam darah kita itu tidak kurang atau tidak rendah. Ketika zat besi di dalam darah itu rendah atau bahkan kurang dari batas minimal, itu akan sulit sekali untuk menaikkan hemoglobin. Mau makan sebanyak apapun, mau makan apa saja itu sangat sulit karena tubuh tidak bisa menyerap zat besi yang kita dapat dari makanan. Solusinya adalah kita konsulkan kepada dokter, nantinya akan diberikan resep vitamin atau obat untuk menambah zat besi pada pasien gagal ginjal. Jadi kita harus evaluasi dulu penyebab kita anemia itu apa. Yang kedua, dipastikan dulu tidak ada pendarahan. Biasanya untuk pasien gagal ginjal ini yang sering membuat HB drop atau darah kita rendah adalah pendarahan di lambung, karena ini tidak ketahuan ya. Saya pernah mengalami ini. Jadi ciri-cirinya adalah ketika kita buang air besar, feses kita itu berwarna hitam. Warna hitam. Jadi ada pendarahan di lambung. Nah, ini yang membuat kita kehabisan darah atau hemoglobin. Ini juga harus cepat ditangani, harus cepat dikonsulkan kepada dokter agar kita diberikan resep obat yang tepat untuk menangani pendarahan di lambung ini. Dan juga ketika waktu HD kita bilang kepada perawat kalau ada pendarahan di lambung, nanti untuk heparinya tidak akan diberikan heparin agar pendarahan tidak menjadi lebih parah. Kemudian setelah kita mengetahui kita
HB kita rendah itu disebabkan oleh apa, lalu kita tangani secepat mungkin ya. Nah, kalau sudah ditangani, misalnya tadi ketika zat besi kita kurang dan sudah diberikan penambahan zat besi, bagaimana cara untuk mempertahankan HB dan juga kalau bisa untuk menaikkannya? Yang pertama adalah pola makan kita harus dijaga. Dulu awal-awal saya untuk makan itu saya tidak nafsu makan, susah sekali untuk makan, bahkan menghabiskan untuk centong nasi saja itu terasa berat, mual, muntah, tidak nafsu makan. Solusinya adalah kita paksakan makan, meskipun itu sedikit harus kita tetap paksakan makan. Kemudian kita selingi juga dengan susu Neprisol D agar vitamin atau asupan nutrisi untuk kita itu tetap terjaga meskipun kita sedang tidak nafsu makan. Lalu untuk yang nafsu makan, untuk pola makannya atau menu makannya diusahakan harus yang tinggi protein hewaninya. Dan jangan lupa untuk sayurnya. Sayur ini penting ya, karena ini juga untuk mempertahankan HB. Dulu saya awal-awal itu tidak pernah makan sayur, paling saya makan cuma kalau nasi ya sama telur sama ikan, dan itu membuat HB saya drop karena kekurangan nutrisi. Vitamin saya kurang, nutrisi saya kurang, badan saya kurus banget dulu. Kemudian untuk makannya, kalau saya biasanya untuk satu piring nasi itu lauknya bisa 3-4. Ada telur 1, saya selalu makan telur setiap hari. Telur, kalau ikan laut ya ikan lautnya 2 potong. Itu masih, kalau ada tempe saya tambah tempe. Untuk sayurnya bebas, terserah kalian untuk sayurnya. Nah, kalau untuk yang nambah zat besi itu biasanya yang seperti sayur bayam, kangkung, kacang-kacangan, itu untuk menambah HB. Untuk proteinnya, kalau untuk pengen yang cepet itu biasanya hati ayam, hati sapi, hati kambing bisa, dan juga daging sapi, daging merah ya, daging merah itu cepat sekali untuk menambah HB. Kemarin waktu bulan puasa HB saya kan rendah 7,1, jadi setiap hari saya itu bakar daging. Setiap hari 3 tusuk saya bakar, 3 tusuk saya bakar untuk buka puasa, saya bakar 3 tusuk setiap hari. Dan alhamdulillah untuk lab HB berikutnya HB saya ada kenaikan. Jadi yang pertama adalah pola makan harus tepat ya, seperti yang saya bilang tadi. Untuk protein dan sayurnya harus dijaga, harus gonta-ganti, jangan monoton itu saja. Hari ini kangkung, besok ya ganti, jangan kangkung terus. Kemudian untuk mempertahankan HB, saya juga suntik Hemapo atau Epodion. Nah, ini harus dilakukan lab terlebih dahulu ya. Ini dilakukan lab SITBC untuk mengetahui kadar zat besi dalam tubuh. Nah, nanti kalau sudah lab, kalau sudah memenuhi syarat mendapatkan EPO, nanti akan diberikan EPO oleh rumah sakit. Saya dapat dari RS atau BPJS itu EPO yang 2000 UI. Itu diberikan tiap hari Jumat. Tapi bagi saya itu masih kurang. Ketika HB saya rendah, saya belikan tambahan EPO sendiri, beli di apotek atau punya kenalan yang jual EPO yang 3000 UI. Nah, jadi saya 1 minggu suntik EPO 2 kali untuk 3 bulan ini ya. Untuk 3 bulan ini saya 1 minggu suntik EPO 2 kali. Yang hari Jumat EPO yang 2000 UI, yang hari Selasa saya suntik yang 3000 UI. Nah, ternyata ini sangat berpengaruh untuk saya.
untuk 2 bulan yang lalu HP saya di angka 7,1. Nah, ini sudah saya genjot dengan EPO yang 3000 UI. Jumat saya suntik 2000, jadi Selasa saya suntik 3000. Nah, untuk lab HP berikutnya kenaikan HP saya dari 7,1 menjadi 7,7. Jadi ada kenaikan 0,6. Lalu kemudian saya kurangi dosis EPO-nya, saya hanya kasih yang 3000 UI 1 kali dalam 1 bulan. Lalu lab berikutnya HP saya naik lagi dari 7,7 naik menjadi 5,8. Ini setelah saya amati, ternyata EPO yang 3000 ini sangat membantu untuk saya, karena ini terhitung cepat sekali. Meskipun saya hanya menggunakan 1, tapi efeknya sangat saya rasakan. Dulu ini pucat sekali, sering pucat karena saya biasanya 3 bulan sekali itu transfusi. Ketika saya belum beli EPO 3000 I, saya hanya memakai yang 2000 I. Setiap 3 bulan sekali saya pasti transfusi. Dan kalian tahu, kita tahu sendiri kalau efek transfusi itu banyak sekali ya. Saya sarankan kalau bisa jangan sampai transfusi. Selain kulit menjadi hitam, jadi ireng, gosong, kayak areng. Kemudian penularan penyakit lewat transfusi darah itu kan juga terbilang mudah terjadi, misalnya hepatitis atau penyakit-penyakit yang lain yang bisa ditularkan melalui transfusi darah. Kalau bisa jangan sampai transfusi. Jadi begitu resep saya untuk menaikkan HP atau mempertahankan HP saya. Kemudian jangan lupa untuk setiap pagi berolahraga dan juga mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena ini juga penting. Tubuh juga butuh gerak dan juga butuh sinar matahari. Kenapa kita kok butuh sinar matahari? Vitamin D juga dibutuhkan untuk proses pembentukan sel-sel darah merah. Jika kita kekurangan vitamin D, maka pembentukan sel-sel darah merah ini akan terganggu. Jadi pentingnya vitamin D kalau kita bisa dapat gratis dari alam, dari sinar matahari. Kenapa kita harus makan atau beli suplemen untuk mendapatkan vitamin D? Jadi untuk teman-teman diusahakan untuk olahraga pagi ataupun sore, dan jangan lupa untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ini penting agar tubuh kita juga tidak kaku dan juga agar kita lebih bugar. Ya, itu saja mungkin tips dari saya. Mungkin jika teman-teman punya tips lain atau bagaimana cara teman-teman mempertahankan HP atau menaikkan HP dengan baik, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Tips dari kalian akan membantu kami atau kita semua untuk lebih cerdas lagi sebagai pasien cuci darah, untuk menjaga hidup kita agar lebih berkualitas. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, bisa membantu teman-teman untuk yang HP-nya sedang rendah dan sedang butuh informasi mengenai bagaimana cara menaikkan hemoglobin. Oh ya, yang terakhir saya lupa, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup juga ya perlu agar HP kita tetap stabil. Jangan suka begadang, diusahakan tidurnya cukup, karena kalau kita kurang tidur, HP kita juga bisa ngedrop. Tidur terus tidak apa-apa, saya juga hobinya rebahan, mangan turu sesuai tambah teman. Oke, pokoknya harus istirahat yang cukup. Sekian dari saya, salam dulur Paiji.